Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat pagi, good morning, good night, good afternoon, and lain-lain sebagainya. Pada kesempatan hari ini akan meneruskan membacakan yaitu yang membatalkan wudhu yang akan dibawakan oleh saudara Gus Sengguni. Gus Sengguni lagi di mana ini? Halo Gus, datanglah ke sini Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Gus? Gus Sengguni sanggup? Insya Allah kita sanggup. Untuk membacakan silakan Gus Sengguni mempersiapkan. Tadi dari mana Gus Sengguni? Saya dari mengambil air wudhu. Iya, ambil air wudhu, mau ngaji. Oh begitu ya. Ya udah, tempat dan waktu dipakai seluas-luasnya untuk memberikan pencerahan. Saya akan mengambil tempat di sini bersama romo-romo kakak-kakak adik-adik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'du. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, saya masih dalam keadaan sehat walafiat. Maaf tadi rada telat karena ngambil air wudhu ini masih basah keces-keces. Saya akan mencoba meneruskan membaca yaitu yang membatalkan wudhu. Hal-hal yang membatalkan wudhu adalah sebagai berikut. Simak dulur-dulur. Ya, siap. Yang pertama yaitu keluar sesuatu dari dua pintu atau dari salah satunya, baik berupa zat ataupun angin yang biasa ataupun tidak biasa seperti darah. Baik yang keluar itu najis ataupun suci seperti ulat. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aw jaa'a ahadum minkum minal ghaid. An-Nisa 43. Atau kembali dari tempat buang air. Dalam ayat tersebut dikatakan bahwa orang yang datang dari kampus, kalau tidak ada air hendaklah ia tayamum, berarti buang air itu membatalkan wudhu. Sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, la yaqbalullahu sholata ahadikum idza ahdasa hatta yatawaddo'a. Muttafaqun alaih. Allah tidak akan menerima sholat seseorang apabila ia berhadas, keluar sesuatu dari salah satu kedua lubang sebelum ia berwudu. Sepakat ahli hadis. Menurut tafsiran Abu Hurairah, ahdasa itu berarti keluar angin, tetapi menurut Syaukani artinya segala yang keluar dari kedua lubang
Sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, lihat nomor 4 dari pasal benda-benda yang termasuk najis yang diriwayatkan oleh Muslim. Beliau menyuruh orang yang keluar masih seperti berwudu, kecuali sesuatu yang keluar dari pintu-pintu yang lain atau keluar dari anggota yang lain. Semua itu tidak membatalkan wudu. Yang kedua yaitu hilang akal. Hilang akal karena mabuk atau gila, demikian pula karena tidur dengan tempat keluar angin yang tidak tertutup, sedangkan tidur dengan pintu keluar angin yang tertutup seperti orang tidur dengan duduk yang tetap tidaklah batal wudunya. Hadis Nabi, al-ainani wika usahi fa idza namadil ainanin tolakol wika'u faman nama fal yatawaddo. Ketone angel diwaca ya. Dudu santri maca ya redak-redok. Artinya baik sing kena. Kedua mata itu tali yang mengikat pintu dubur. Apabila kedua mata tidur, terbukalah ikatan pintu itu, maka barang siapa yang tidur hendaklah ia berwudu. Riwayat Abu Dawud. Adapun tidur dengan duduk yang tetap keadaan badannya tidak membatalkan wudu karena tidak timbul sangkaan bahwa ada sesuatu yang keluar darinya. Ada pula hadis riwayat Muslim bahwa sahabat-sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah tertidur kemudian mereka salat tanpa berwudu lagi. Yang ketiga yaitu persentuhan kulit laki-laki dengan kulit perempuan. Dengan persentuhan itu batal wudu yang menyentuh dan yang disentuh, dengan syarat bahwa keduanya sudah sampai umur dewasa dan antara keduanya bukan mahram, baik mahram keturunan, pertalian persusuan ataupun mahram perkawinan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Aula mastumun nisaa," An-Nisa 43, atau kamu telah menyentuh perempuan. Pendapat tersebut menurut mazhab Syafi'i, sedangkan mazhab lain ada pula yang berpendapat bahwa bersentuhan kulit laki-laki dengan perempuan itu tidak membatalkan wudu. Yang membatalkan wudu ialah bersetubuh. Pendapat itu berdasarkan pula pada ayat tersebut. Mereka menafsirkan kata-kata la mastum sebagai bersetubuh. 4. Menyentuh kemaluan atau pintu dubur dengan telapak tangan, baik kemaluan sendiri maupun kemaluan orang lain, baik kemaluan orang dewasa ataupun kemaluan anak-anak. Menyentuh ini hanya membatalkan wudu yang menyentuh saja. Sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya saja ya. Dari Ummi Habibah, ia berkata, saya telah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa menyentuh kemaluannya hendaklah berwudu. Riwayat Ibnu Majah dan disahkan oleh Ahmad. Sabda Nabi kemudian dari Busroh binti Safwan, sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berkata, laki-laki yang menyentuh zakarnya kemaluannya janganlah salat sebelum ia berwudu. Riwayat 5 orang ahli hadis. Kata Bukhari, hadis ini paling sah dalam hal ini. Dalam hadis tersebut jelaslah bahwa wudu batal karena menyentuh kemaluan sendiri, apalagi menyentuh kemaluan orang lain, sebab keadaannya lebih kecil dan lebih melanggar kesopanan. Ulama yang lain ada yang berpendapat bahwa menyentuh kemaluan itu tidak membatalkan wudu
mereka mengambil alasan dengan hadis Talaq bin Ali yang artinya seorang laki-laki menyentuh kemaluannya lalu ditanyakan kepada ia wajib berwudu. Jawab Rasulullah SAW, zakar itu hanya sepotong daging dari tubuhnya. Riwayat Abu Dawud, Tirmizi, Nasa'i, dan lain-lainnya. Nah, itu ya. Terus ini hukum menyapu sepatu orang yang terus-menerus memakai sepatu apabila ia berwudu boleh menyapu atau mengusap bagian atas kedua sepatunya saja dengan air. Hal itu sebagai pengganti membasuh kaki dengan syarat-syarat yang akan diterangkan. Waktunya ialah sehari semalam bagi orang yang telah di dalam negeri dan 3 hari 3 malam bagi orang musafir dalam perjalanan. Masa tersebut terhitung dari ketika berhadas batal wudu sesudah memakai sepatu. Dari Mughirah bin Syu'bah, ia berkata, saya lihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyapu bagian luar kedua sepatu beliau. Riwayat Ahmad dan Tirmizi dan dikatakan hadis hasan. Kemudian dari Abu Bakrah bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberi kelonggaran bagi orang musafir 3 hari 3 malam dan bagi orang mukmin tetap sehari semalam apabila ia suci kemudian dipakainya kedua sepatunya. Ia boleh mengusap bagian atas kedua sepatunya dengan air. Riwayat Ibnu Husaimah dan Daruqutni. Terima kasih. Besok akan diteruskan lagi oleh Gus Petruk ya. Besok adalah syarat-syarat menyapu sepatu. Itu penting itu. Walaupun di Indonesia nggak menjalankan karena banyak air, jadi perlu dimengerti. Oke. Saya cukupkan sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.